Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai perencanaan pajak atas transaksi sewa guna usaha atau leasing. Berikut anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Devi Anjani dengan NIM 23202086, kemudian yang kedua ada Nisa Devi Wulandari dengan NIM 23202118, yang ketiga ada Devita Paskawindi dengan NIM 23202119, yang keempat Meidiana Ardia Divananda dengan NIM 23202124, dan yang terakhir ada Siti Nurhanifa dengan NIM 23202135. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran materi sewa guna usaha atau leasing, yaitu yang pertama agar dapat memahami apa itu leasing atau sewa guna usaha. Yang kedua, agar dapat mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing. Yang ketiga, agar dapat mengetahui implementasi leasing bagi lessor dan leasing. Yang keempat, agar dapat mengetahui perlakuan transaksi leasing menurut akuntansi dan perpajakan. Dan yang terakhir, agar dapat mengetahui perencanaan pajak untuk leasing yang tepat bagi perusahaan. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian sewa guna usaha atau leasing berdasarkan perpajakan dan akuntansi, yaitu yang pertama berdasarkan perpajakan. Keputusan Menteri Keuangan nomor 48 KMK 013/1991 menyatakan bahwa sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan berdasarkan akuntansi, sewa guna usaha atau yang sering disebut dengan leasing merupakan sebuah kontrak antara pemilik barang modal atau lessor dengan pengguna barang modal atau leasing. Berikut jenis dan manfaat dari sewa guna usaha atau leasing. Terdapat beberapa jenis sewa guna usaha atau leasing, yaitu yang pertama, capital lease, yang merupakan jenis perusahaan sewa guna usaha yang berasal dari lembaga keuangan. Kemudian yang kedua ada operating lease yang merupakan jenis perusahaan sewa guna usaha di mana pihak lessor akan membeli barang dan disewakan kepada lessee dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada sales type lease yang merupakan jenis sewa guna usaha di mana perusahaan melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Yang keempat ada leverage lease yang merupakan jenis perusahaan sewa guna usaha yang melibatkan pihak ketiga, di mana lessor tidak membayar objek leasing 100% tetapi hanya kisaran 20-40% dan sisanya ditanggung oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir ada cross-border lease, yang merupakan jenis perusahaan sewa guna usaha yang dilakukan dengan negara yang berbeda, dan biasanya nilai barang yang disewakan bernilai lebih besar. Nah, dari beberapa jenis leasing ini, kelompok kami hanya akan membahas lebih detail 2 dari 5 jenis leasing tersebut, yaitu capital lease dan operating lease. Kemudian, sewa guna usaha atau leasing ini memiliki kelebihan dan manfaat, yaitu fleksibel, tidak perlu jaminan, capital saving di mana pihak lembaga menanggung 100% pembiayaan untuk lessee, pelayanan yang cepat, terhindar dari inflasi, dan dilindungi oleh hukum. Pihak yang terlibat, di mana setiap adanya transaksi leasing pasti akan ada minimal 4 pihak yang terlibat atau berkepentingan, yaitu yang pertama lessor, merupakan pihak atau perusahaan leasing yang memberi jasa pembiayaan kepada pihak lessee yang biasanya dalam bentuk barang modal. Kemudian yang kedua ada lessee, merupakan pihak yang menggunakan atau menyewa modal yang memiliki hak pilihan di akhir kontraknya. Kemudian yang ketiga ada supplier, adalah pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan lessor yang melakukan pembayaran secara tunai. Dan yang terakhir, bank atau kreditur. Tidak terlibat secara langsung dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, namun pihak bank yang menyediakan dana pembiayaan. Kemudian yang selanjutnya terdapat langkah-langkah pelaksanaan sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama, lessee dan supplier akan melakukan pembicaraan tentang barang yang dibutuhkan oleh lessee. Kemudian yang kedua, supplier akan memberitahu lessor dan meminta nota pesanan setelah ada kesepakatan perincian barang yang akan disewa oleh lessee dengan supplier. Kemudian yang ketiga,
lessor dan supplier akan melakukan perjanjian jual beli barang yang akan dibeli oleh lessor. Kemudian yang keempat, lessor membeli barang yang dibutuhkan dari supplier tersebut dan kemudian lessee sebagai pihak yang mengajukan sewa barang milik lessor untuk dipergunakan dalam bisnis atau usahanya. Kemudian yang kelima, lessor dan lessee akan melakukan perjanjian kesepakatan atau kontrak yang akan digunakan sebagai dasar hukum atas perjanjian leasing tersebut. Kemudian yang keenam, lessor akan membayar biaya distributor atas model barang yang disewa lessee kepada supplier sesuai dengan harga barang yang telah disepakati awal antara supplier dengan lessee. Kemudian yang ketujuh, lessor dan lessee akan menentukan pembayaran sewa atas barang model yang telah disewakan oleh lessor kepada lessee. Dan pembayarannya dapat dibayarkan secara bulanan, 3 bulan sekali atau pada pertengahan tahun selama dalam masa perjanjian leasing. Kemudian yang kedelapan, ada beberapa pertimbangan dalam menentukan jangka waktu perjanjian leasing, yaitu lokasi barang dan keadaan arus kas lessee. Kemudian yang terakhir, menentukan besaran residual value atas barang model yang disewa. Biasanya besaran nilai sisa atau residual value-nya itu sebesar 10% dari harga barang model tersebut. Nah, transaksi leasing dapat dilakukan secara langsung atau direct lease atau dijual dan melakukan penyewaan kembali atau sales and leaseback. Di sini saya akan menjelaskan jenis sewa guna usaha berdasarkan pengenaan hak opsi. Yang selanjutnya yaitu jenis sewa guna usaha berdasarkan pengenaan hak opsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sewa guna usaha dengan hak opsi, yang kedua sewa guna usaha tanpa hak opsi. Nah, yang pertama sewa guna usaha dengan hak opsi, kegiatan leasing dengan hak opsi harus memenuhi ketentuan yang meliputi jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama, ditambah dengan nilai sisa barang modal, wajib menutup harga perolehan barang modal dengan keuntungan lessor. Masa leasing ditetapkan minimal 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, serta 7 tahun untuk golongan bangunan. Nah, perjanjian leasing itu memuat ketentuan opsi bagi lease yang akan dibahas pada slide berikutnya. Yang kedua yaitu ada sewa guna usaha tanpa hak opsi. Kegiatan leasing tanpa pengenaan hak opsi ini diatur dalam keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169/KM-01/1991 pasal 4, di mana leasing tanpa pengenaan hak opsi harus memenuhi 2 syarat, yaitu jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama tidak dapat memenuhi harga perolehan barang modal yang disewakan, ditambah keuntungan yang didapatkan lessor, dan perjanjian leasing tidak berisikan ketentuan terkait opsi bagi lease. Seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa akuntansi leasing dengan hak opsi mempunyai beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu pembayaran jaminan dibukukan sebagai piutang kepada lessor. Yang kedua, nilai tunai dari seluruh pembayaran leasing dan nilai sisa dibukukan sebagai aset tetap dan kewajiban leasing. Yang ketiga, tingkat diskonto untuk menghitung nilai tunai adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau yang berlaku pada awal leasing. Yang keempat, pembayaran leasing selama jangka waktu kontrak dialokasikan dan dibukukan sebagai angsuran pokok dan beban bunga. Yang terakhir, aset tetap leasing yang dikapitalisasi akan diamortisasi selama taksiran umur ekonomis menggunakan metode yang sama untuk aset sejenis. Yang berikutnya yaitu aspek akuntansi transaksi leasing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa leasing ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang disebut financing lease atau capital lease, dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Pertimbangan utama dalam menentukan jenis sewa guna usaha adalah asas makroekonomi. Hal ini didasarkan pada PSAK nomor 30 tentang standar akuntansi sewa guna usaha tahun 2002. Transaksi sewa guna usaha yang dikelompokkan dengan hak opsi jika memenuhi syarat antara lain: yang pertama, masa sewa guna usaha minimal adalah 2 tahun. Yang kedua, lease mempunyai hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa
dengan harga yang disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa. Yang ketiga, full payout lease atau di mana seluruh pembayaran secara berkala dilakukan oleh lease ditambah dengan nilai sisa, yaitu pengembalian harga perolehan barang modal dan bunga sebagai keuntungan lessor. Standar akuntansi sewa guna usaha terhadap lease. Berdasarkan PSAK 73, ketika terjadi transaksi sewa, maka lease tidak lagi mengelompokkan transaksi sebagai operating atau financing lease. Setiap transaksi sewa yang ada harus diakui di dalam laporan posisi keuangan dan akan ada pengecualian yang bersifat opsional pada transaksi sewa dengan masa sewa kurang dari 12 bulan dengan nilai rendah. Nah, dalam PSAK 73 ini, lease harus mengakui aset yang disewa ke dalam laporan posisi keuangan dan disusutkan secara periodik, seakan-akan seperti sewa dengan hak opsi atau financing lease, meskipun sejak awal transaksi tersebut termasuk ke dalam sewa tanpa hak opsi atau operating lease. Yang pertama kita bahas tentang financing lease. Aset sewa guna usaha diamortisasi sesuai jumlah wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Yang kedua, jika aset sewa guna usaha dibeli sebelum akhir masa sewa, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun kejadian. Yang ketiga, apabila ada aset yang disewa guna usahakan dijual, maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan. Yang terakhir, penyusutan aset yang disewa guna usahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Yang kedua yaitu operating lease. Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama dalam setiap periode. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban dari pihak lisi. Kita lihat terlebih dahulu 3 hak lisi dalam perjanjian sewa guna usaha. Yang pertama, pada masa akhir kontrak, lisi dapat menggunakan hak opsinya. Kemudian hak yang kedua, memperoleh fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari pihak lessor untuk membiayai pembelian barang yang menjadi objek perjanjian sewa guna usaha. Terhadap barang tersebut, kepemilikannya yaitu secara legal owner tetap dipegang oleh pihak lessor, sedangkan pihak lisi hanya menguasai secara fisik atau disebut juga secara economic owner. Nah, pihak lisi dapat memperoleh hak milik atas barang tersebut setelah melunasi seluruh pembayaran sewa guna usaha dan menggunakan hak opsinya. Kemudian hak yang ketiga adalah menerima barang yang menjadi objek perjanjian dari pihak supplier secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang tertera dalam order pembelian. Tidak hanya mendapatkan hak saja, tetapi pihak lisi juga harus melaksanakan tanggung jawab dan juga kewajiban yang ada. Yang pertama, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak lisi adalah mengasuransikan objek sewa usaha, baik itu pihak lisi menunjuk sendiri perusahaan asuransinya atau bisa juga menyerahkan pada pihak lessor. Kemudian kewajiban yang kedua adalah membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi untuk membeli barang objek sewa guna usaha. Selain itu, pihak lisi juga harus membayar angsuran sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pada waktu yang ditentukan. Kewajiban yang keempat yang harus dilaksanakan adalah menyelenggarakan pembukuan yang telah diaudit oleh akuntan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan selanjutnya, yaitu standar akuntansi sewa guna usaha terhadap lessor. Nah, di bagian ini kita akan melihat apa saja. Ada 4 bagian yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu operating lessor, financing lessor, hak dan kewajiban lessor, dan juga leasing menurut perpajakan. Mari kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Bagian ini akan menjelaskan mengenai operating lessor. Dalam operating lessor,
Sewa guna usaha yang berupa barang modal harus diperlakukan dan juga dicatat sebagai aset sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan aset tersebut. Dan selama tahun berjalan, pembayaran sewa yang diperoleh dari penyewa akan diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Meskipun pembayaran sewa tersebut mungkin saja dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Namun, pendapatan sewa tersebut harus tetap diakui dan juga dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang umur masa sewa guna usaha yang berlangsung. Yang selanjutnya adalah financing lessor. Nah, dalam financing lessor ini, sewa guna usaha yang berupa penanaman neto dalam aset harus diakui dan juga dicatat sebagai penanaman neto sewa guna usaha. Jumlah penanaman neto ini terdiri dari jumlah piutang, kemudian ditambah dengan nilai sisa yang akan diterima dari perusahaan sewa, kemudian dikurangi dengan pendapatan sewa usaha yang belum diakui dan juga simpanan jaminan. Nantinya, jika ada selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa dari harga perolehan aset yang disewa guna usahakan, diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui. Kemudian, pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui ini harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian yang berkala atas penanaman neto perusahaan sewa guna usaha. Dan nantinya apabila perusahaan sewa ini menjual barang modal kepada penyewa guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam sewa guna ini pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan juga dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban dari pihak lesi, sekarang kita akan melihat bersama-sama mengenai hak dan kewajiban dari lessor. Hak lessor yang pertama adalah menerima pembayaran uang sewa guna usaha dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, lessor juga memegang bukti-bukti kepemilikan atas barang objek sewa guna usaha. Dan juga bisa saja memerintahkan lesi untuk membayar seluruh angsuran, menuntut pengembalian barang objek perjanjian dari lesi, dan juga mengakhiri perjanjian secara sepihak. Nah, dalam kasus ini mengakhiri perjanjian secara sepihak mungkin dalam hal terjadi kejadian tertentu, misalnya saja nih teman-teman, kelalaian atas penurunan harga barang, bangkrutnya usaha lesi, pihak lesi yang terlibat dalam perkara perdata atau pidana, barang ditelantarkan, sehingga barang tersebut hilang atau rusak, seperti itu. Kemudian untuk kewajiban lessor di sini ada 3, yaitu memberikan pembiayaan kepada lesi dengan cara menyediakan dana dalam hal pembelian barang yang menjadi objek perjanjian. Kemudian kewajiban yang kedua adalah menyerahkan barang tepat waktu dan juga menghubungi terlebih dahulu pihak supplier yang bersangkutan. Dan kewajiban yang ketiga adalah menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah lesi menggunakan hak opsinya untuk membeli. Sekarang kita akan melihat dan juga mempelajari bersama-sama mengenai leasing menurut perpajakan. Dalam hal ini ada beberapa perlakuan perpajakan bagi transaksi leasing. Di antaranya yaitu pembayaran sewa selama masa sewa awal ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutupi biaya perolehan barang modal dan juga keuntungan untuk pihak lessor. Selain itu, jangka waktu sewa ditetapkan 2 tahun atau lebih untuk barang modal golongan 1, 3 tahun atau lebih untuk barang modal golongan 2 dan juga 3, kemudian jangka waktu 7 tahun untuk golongan bangunan. Selain itu, dalam perjanjian sewa bisnis ini juga berisi opsi bagi pihak lesi. Ketentuan pajak penghasilan pada sewa guna usaha dengan hak opsi. Dalam hal ini adalah finance lease. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita lihat di slide berikutnya.
Yang pertama, kita akan melihat ketentuan pajak penghasilan dalam Finance List berdasarkan pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 1991. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa perlakuan pajak penghasilan bagi pihak lessor pada sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang pertama adalah pihak lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah penghasilan dari sebagian pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Pihak lessor itu tidak boleh menyusutkan barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Nah, dalam hal jika terjadi masa sewa itu lebih pendek daripada masa sewa yang seharusnya, maka pihak DJP atau Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan dari pihak lessor. Dan pada poin yang keempat, lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Maksimalnya adalah 2,5% dari jumlah saldo rata-rata awal dan juga saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian untuk kerugian yang diderita karena piutang yang tidak dapat tertagih dibebankan pada cadangan penghapusan piutang tak tertagih yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian untuk dalam hal cadangan penghapusan piutang yang tak tertagih ini bisa saja sisanya itu dihitung sebagai penghasilan dan juga bisa saja dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan PPh bagi lisi atas sewa guna usaha dengan hak opsi berdasarkan pasal 16 KMK 1169 KMK 01 tahun 1991 yang meliputi yang pertama, lisi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lisinya tersebut membeli barang tersebut. Oke, yang kedua, setelah lisi menggunakan hak opsinya, lisi melakukan penyusutan. Jadi, setelah lisi itu menggunakan hak opsinya untuk memberi barang modal, baru setelah itu lisinya itu akan melakukan penyusutan. Nah, dasar penyusutannya itu yaitu nilai sisa dari barang modal tersebut. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi ini maksudnya pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh pihak lisinya, kecuali pembebanan atas tanah itu dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya. Yang keempat, DJP melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha dan memberlakukannya sebagai operating lease. Nah, dalam hal ini masa sewa guna usahanya itu lebih pendek daripada masa sewa guna usaha yang seharusnya. Maka dari itu, DJP itu melakukan koreksi dan memberlakukannya sebagai operating lease. Yang terakhir, lisi tidak memotong PPh pasal 23, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang. Yang selanjutnya, ketentuan PPN atas sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Nah, ketentuan PPN atas sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease itu berdasarkan dua pasal, yaitu yang pertama pasal 15 KMK 1169 KMK 01 tahun 1991 dan pasal SE 129 PJ 2010. Nah, aku akan bahas berdasarkan pasal 15 terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, menurut pasal 15 Keputusan Kementerian Keuangan mengenai penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dari lessor ke lisi dikecualikan dari pengenaan PPN. Nah, ketentuan lebih lanjut itu diatur di SE 129 PJ 2010 yang berbicara mengenai BKP atau barang kena pajak berupa barang bermodal yang akan menjadi objek pembiayaan itu berasal dari supplier. Oke, yang berikutnya yaitu
Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal SE 129-PJ-2010. BKP berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari pemasok atau supplier apabila yang pertama, BKP dianggap telah diserahkan secara langsung oleh PKP supplier kepada lisi. Yang kedua, lessor tidak perlu ditetapkan sebagai PKP. Mengapa? Karena lessor dianggap hanya menyerahkan jasa pembiayaan. Sedangkan jasa pembiayaan itu termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Yang ketiga, untuk menerbitkan faktur pajak kepada lisi, PKP harus menggunakan identitas lisi sebagai pembeli. Yang keempat, DPP harus sama dengan harga jual supplier. Yang kelima, penggunaan QQ atau Qualitate Qua pada faktur pajak yang diterbitkan PKP sebelum surat edaran ini berlaku dapat dibenarkan. Nah, QQ itu atau Qualitate Qua itu digunakan pada bagian nama atau NPWP pembeli BKP atau barang kena pajak atau penerima JKP atau jasa kena pajak. Dapat dibenarkan agar tidak menjadikan faktur pajak tersebut cacat. Yang selanjutnya, dalam hal BKP berupa barang modal yang dibiayai berasal dari persediaan yang sudah dimiliki oleh pihak lessor. Pada dasarnya, lessor melakukan dua jenis penyerahan nih teman-teman. Yang pertama, penyerahan jasa pembiayaan tidak dikenai PPN. Yang kedua, penyerahan BKP yang termasuk objek PPN. Selain itu, lessor harus dikukuhkan sebagai PKP dan harus menerbitkan faktur pajak kepada lisi untuk mengajukan BKP. Yang ketiga, DPP yang nantinya akan dicantumkan dalam tagihan pajak adalah harga jual dan tidak termasuk komponen bunga yang diperlukan untuk membalas jasa keuangan yang diberikan. Selanjutnya yaitu mengenai ketentuan terkait PPN atas sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Ketentuan tersebut bagi lessor diatur dalam pasal 18 Keputusan Kementerian Keuangan nomor 11-KM-K.01/1991 yang menjelaskan bahwa atas penyerahan jasa dalam transaksi operating lease dari lessor kepada lessee, maka akan terutang PPN. Perencanaan pajak untuk leasing. Perusahaan dalam menjalankan usaha memerlukan aset tetap guna mendukung proses bisnisnya. Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan aset tetapnya dengan beberapa cara, seperti membeli langsung atau melalui sewa guna usaha, di mana dalam sewa guna usaha tersebut, perusahaan dapat memilih antara finance lease atau operating lease. Dari ketiga cara tersebut, perusahaan harus memilih antara membeli langsung atau finance lease atau operating lease agar beban pajak yang ditanggung sekecil mungkin. Untuk mengetahui dari ketiga cara tersebut mana yang akan meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan, mari kita bandingkan ketiga cara tersebut. Apabila perusahaan membeli aset tetapnya secara langsung, maka perusahaan akan mendapatkan manfaat pengurangan beban pajak berupa beban depresiasi sesuai dengan umur ekonomis aset yang dibelinya. Sedangkan apabila menggunakan cara finance lease, maka perusahaan akan mendapatkan manfaat pengurangan beban pajak berupa beban depresiasi, dan jika hak opsinya digunakan, maka akan mendapatkan beban depresiasi tambahan, sehingga beban depresiasinya semakin besar yang akan mengakibatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Dan apabila menerapkan operating lease, maka perusahaan akan mendapatkan manfaat berupa beban sewa, karena dalam operating lease, barang yang disewa gunakan tersebut hanya disewakan kepada penyewa, tidak untuk dimiliki. Oleh karena itu, apabila perusahaan ingin menghemat pajak, maka sebaiknya perusahaan menggunakan finance lease karena beban depresiasi yang ditimbulkan oleh finance lease tersebut akan besar dan akan mengakibatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil, sehingga hal tersebut akan menguntungkan perusahaan dibandingkan apabila perusahaan membeli langsung aset tetapnya atau dengan menggunakan operating lease.
Perbedaan perlakuan sewa guna usaha dengan hak opsi menurut PSAK dan perpajakan. Menurut PSAK, pihak lease akan mencatat leasing sebagai aktiva tetap dari kewajiban awal leasing berjalan sebesar total transaksi pembayaran leasing ditambah dengan nilai sisa. Serta bagi pihak lessor, pencatatan neto dalam aset yang disewa gunakan dicatat sebagai pencatatan neto yang terdiri dari jumlah piutang leasing ditambah dengan nilai sisa yang akan diterima perusahaan pada akhir periode sewanya. Menurut perpajakan, pihak lease tidak memotong PPh 23 dan PPh dikenakan atas transaksi pembayaran leasing yang memiliki hak opsi, serta tidak dikenakan PPN karena dianggap hanya menyerahkan jasa. Namun jika barang modal berasal dari persediaan lessor, maka barang tersebut akan menjadi objek PPN. Perbedaan perlakuan transaksi leasing tanpa hak opsi menurut PSAK dan perpajakan. Menurut PSAK, pihak lease akan mencatat penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang umur masa sewa guna usaha hingga berakhir. Sedangkan bagi lessor, transaksi pembayaran sewa guna usaha akan dicatat sebagai pendapatan sewa. Menurut perpajakan, PPh 23 wajib dipotong pada transaksi pembayaran leasing yang dikurangkan dari penghasilan bruto pihak lease. Dipotong PPh 23 tersebut karena merupakan objek pajak penghasilan dan terutang PPN dari sisi lessor. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai teori perencanaan pajak untuk leasing. Di langit ada bintang, tidak lupa kuhitung jumlahnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan sampai jumpa semua.